Selamat siang, perkenalkan nama saya Gusti Agung Indah Sukmahendri dari program Studi Kimia dengan NIM 1813081004. Jadi di sini kita akan membahas tes awal soal tes awal praktikum biokimia tentang pengaruh inhibitor terhadap aktivitas enzim. Kita langsung saja masuk ke soal nomor 1, itu jelaskan dan beri contoh apa yang dimaksud dengan inhibitor enzim. Nah, jawabannya, inhibitor enzim merupakan molekul-molekul yang dapat menurunkan aktivitas katalitik enzim. Nah, contoh dari inhibitor ini adalah salah satunya yaitu malonat yang menghabisi reaksi yang dikatalis oleh enzim suksinat. Kemudian kita masuk ke soal nomor 2, jelaskan perbedaan reversibel dan irreversibel. Jadi reversibel itu inhibitor reversibel atau dapat balik yang bekerja dengan mengikat sisi aktif enzim melalui reaksi reversibel. Dan inhibitor ini dapat dipisahkan atau dilepaskan kembali dari ikatannya. Misalnya dengan dialisis. Kemudian inhibitor irreversibel atau tidak dapat balik adalah inhibitor yang bekerja dengan mengikat sisi aktif enzim melalui reaksi irreversibel, yaitu enzim plus inhibitor menjadi enzim inhibitor. Nah, oleh karena itu, setelah inhibitor ini mengikat enzim, maka inhibitor ini tidak dapat dipisahkan lagi dari sisi aktif enzim. Kemudian kita langsung masuk ke soal nomor 3, itu gambarkan inhibitor yang bekerja secara kompetitif. Nah, untuk gambarnya itu kita bisa lihat di layar slide ya. Dan inhibitor kompetitif ini merupakan suatu zat penghambat yang mempunyai struktur yang mirip dengan substrat, sehingga dapat bergabung dengan sisi aktif enzim. Terjadi kompetisi antara substrat dengan inhibitor untuk bergabung dengan sisi aktif enzim, sehingga enzim mungkin saja mengikat molekul substrat atau molekul inhibitor, tetapi tidak mengikat keduanya. Kemudian kita masuk ke soal nomor 4, jelaskan pengaruh inhibitor kompetitif pada plot Michaelis-Menten. Nah, pengaruh inhibitor kompetitif dalam menginhibisi reaksi tergantung pada konsentrasi inhibitor, konsentrasi substrat, serta afinitas relatif substrat dan inhibitor terhadap enzim. Pada konsentrasi tertentu dari inhibitor dan enzim, jika konsentrasi substrat rendah, maka inhibitor mempunyai kemampuan berkompetisi lebih besar dibandingkan dengan substrat dalam mengikat enzim, sehingga tingkat atau derajat inhibisinya tinggi. Namun, pada konsentrasi inhibitor dan enzim yang sama, jika konsentrasi substrat tinggi, maka inhibitor mempunyai kemampuan berkompetisi lebih kecil daripada substrat dalam mengikat enzim, sehingga derajat inhibisinya menjadi rendah. Jika konsentrasi substrat sangat tinggi, maka jumlah molekul substrat jauh melebihi jumlah molekul inhibitor. Pada keadaan ini, pengaruh inhibitor menjadi sangat kecil atau dapat diabaikan. Sehingga pada plot Michaelis-Menten menunjukkan bahwa pada konsentrasi substrat tinggi sehingga pengaruh inhibitor dapat ditiadakan, di mana Vmax sama dengan Vmax reaksi inhibitor. Kemudian, soal nomor 5, jelaskan perbedaan inhibitor yang bekerja secara unkompetitif dengan non-kompetitif. Nah, yang pertama inhibitor yang bekerja secara unkompetitif, itu bisa dilihat reaksinya, hanya dapat mengikat kompleks enzim substrat, tidak dapat mengikat molekul enzim bebas. Nah, kompleks substrat enzim inhibitor adalah kompleks yang tidak aktif karena tidak menghasilkan produk. Kemudian untuk inhibitor yang bekerja secara non-kompetitif dapat berikatan baik dengan molekul enzim bebas maupun dengan kompleks. Enzim substrat menghasilkan kompleks inhibitor yang tidak aktif atau tidak menghasilkan produk. Inhibitor non-kompetitif mengikat enzim pada sisi pengikatan yang berbeda dengan substrat. Dengan terikatnya inhibitor, aktivitas katalitik enzim menjadi rusak. Hal ini mungkin disebabkan oleh inhibitor yang terikat pada sisi katalitik enzim atau inhibitor terikat pada sisi lain atau bukan sisi katalitiknya. Tetapi pengikatannya menyebabkan perubahan konformasi enzim yang mempengaruhi keadaan sisi katalitik walaupun tidak mempengaruhi sisi pengikatan substrat. Kemudian soal nomor 6 itu dalam percobaan dilakukan sebagai berikut. Isi tabung reaksi dengan zat-zat yang ada, aduk hingga homogen. Tambahkan homogenat hati sebanyak 2 mili pada tiap-tiap tabung. Aduk secara perlahan dan tambahkan beberapa tetes parafin oil untuk menutup permukaan larutan. Catat waktu T0 dan amati perubahan warna tiap tabung. Catat waktu apabila perubahan warna telah sempurna atau bandingkan dengan tabung 5 sebagai belangko. Mengapa terjadi perubahan warna?
Jadi di sini jawabannya, perubahan warna ini mengindikasi bahwa sebagian indikator metilen blue yaitu mengalami proses tereduksi atau metilen blue ini tereduksi. Nah, terjadinya reduksi pada indikator redox metilen biru disebabkan karena terjadinya reaksi substrat yang dikatalisis oleh enzim suksinat dehidrogenase yang menghasilkan bentuk fumarat. Nah, reduksi substrat diikuti oleh reduksi indikator metilen biru sehingga indikator metilen biru berada dalam bentuk tereduksinya yaitu tidak berwarna. Kemudian soal nomor 7, tuliskan persamaan reaksi enzimatis inhibitor kompetitif suksinat dehidrogenase. Jadi untuk reaksinya itu bisa dilihat di layar slide, di mana enzim suksinat dehidrogenase mengkatalitis pembebasan dua atom hidrogen dari suksinat, yaitu satu dari masing-masing kedua gugus metilennya. Dan dehidrogenase suksinat ini dihambat oleh malonat yang menyerupai suksinat karena sama-sama memiliki gugus karboksil bermuatan negatif yang berjarak tepat sehingga dapat menempati sisi aktif enzim. Nah, akan tetapi malonat tidak terhidrogenasi oleh enzim suksinat dehidrogenase. Malonat hanya menempati sisi aktif enzim tersebut dan menguncinya sehingga enzim tidak dapat bekerja pada substrat. Kemudian soal nomor 8, tuliskan model mekanisme inhibitor unkompetitif. Jadi inhibitor yang bekerja secara unkompetitif hanya mengikat kompleks enzim substrat. Tidak dapat mengikat molekul enzim bebas. Kompleks substrat enzim inhibitor adalah kompleks yang tidak aktif karena tidak dapat menghasilkan produk. Kemudian soal nomor 9, dalam kehidupan sehari-hari, apakah manfaat dari percobaan pengaruh inhibitor terhadap aktivitas enzim? Jadi, manfaatnya yaitu dapat digunakan untuk memperhambat atau memperlambat laju kerusakan makanan, terutama pada makanan mentah. Makanan mentah dapat rusak karena reaksi enzim dari mikroorganisme atau dari jaringan makanan itu sendiri. Nah, inhibitor enzim dapat menghambat kerja enzim, sehingga masa simpan makanan akan bertambah lama. Kemudian nomor 10 dalam percobaan pengaruh inhibitor terhadap aktivitas enzim, bagaimana cara menurunkan atau meniadakan pengaruh inhibitor terhadap jenis reaksi inhibisi. Jadi jawabannya pengaruh inhibitor dapat dihilangkan dengan cara menambah substrat dengan konsentrasi yang besar atau tinggi. Pada konsentrasi substrat yang sangat besar, peluang terbentuknya kompleks enzim substrat juga sangat besar. Kecepatan reaksi maksimum atau Vmax dapat tercapai pada konsentrasi substrat yang besar. Kemudian soal nomor 11, dalam percobaan ini menggunakan indikator metilen blue atau metilen biru, tuliskan ring kerja indikator tersebut. Jadi ring pH metilen blue ini 10,6 sampai 13,4 dengan perubahan warna biru atau ungu. Biru atau menjadi ungu. Dan metilen biru sebagai indikator pengoksidasian suksinat menjadi fumarat oleh enzim suksinat dehidrogenase. Nah, mekanismenya ketika substrat suksinat mengikat sisi aktif enzim suksinat dehidrogenase, substrat suksinat mengikat sisi aktif enzim suksinat dehidrogenase, maka akan teroksidasi dan terbentuk fumarat yang ditandai dengan tereduksinya metilen blue dari berwarna biru menjadi tidak berwarna. Dan soal nomor 12, dalam percobaan ini apa fungsi homogenat hati? Jadi fungsinya itu sebagai sumber enzim suksinat dehidrogenase. Dan nomor 13, apa fungsi parafin oil dalam percobaan ini? Dan tuliskan rumus kimianya. Jadi penambahan parafin oil itu untuk menutup permukaan larutan, di mana menghindari kontak udara bebas dengan larutan, karena parafin memiliki massa jenis yang lebih ringan dari air, sehingga akan terbentuk lapisan parafin di atas lapisan larutan. Jadi dengan adanya parafin berfungsi agar campuran metilen biru, aqueous, buffer fosfat, suksinat, malonat, dan homogenat hati tidak terkontaminasi oleh udara luar sehingga proses yang terjadi dalam sistem optimal. Nah, rumus kimia dari parafin oil ini ada CnH2n + 2. Dan soal nomor 14, dalam percobaan ini ada konsep derajat inhibisi, tentukan cara menghitungnya. Jadi derajat inhibisi ini dapat dihitung dari rumus yang sudah ditampilkan dalam persamaan ini dalam layar slide.
Kemudian soal nomor 15, itu diketahui data kinetika enzim dengan kehadiran dua inhibitor yaitu A dan B sebagai berikut. Nah, konsentrasi inhibitor A sebesar 5 kali 10 pangkat min 4 molar dan inhibitor B sebesar 3,2 kali 10 pangkat min 6 molar. Jadi, pertanyaannya itu ada tentukan nilai Km dan Vmax dari enzim tersebut dan jenis inhibisi pada percobaan itu apa. Kemudian tentukan harga KI terhadap inhibitor A dan B. Nah, sebelum kita masuk pembahasan tersebut, nah ini diketahui data, sudah diketahui tabel yang bisa kita lihat di layar slide. Kemudian dilakukan lagi pengolahan data untuk memperoleh satu per konsentrasi substrat dan satu per konsentrasi kecepatan atau V. Nah, ketika sudah kita memperoleh data ini atau sudah mengolah data, maka dari tabel ini kita dapat memplot kurva hubungan satu per konsentrasi substrat dan satu per V pada reaksi enzimatis dengan inhibitor dan tanpa inhibitor. Nah, di sini sudah jelas dengan keterangannya, dan dari kurva ini kita akan menghasilkan persamaan, 3 persamaan. Nah, dari 3 persamaan inilah kita akan melakukan perhitungan. Yang pertama itu soalnya tentukan nilai Km dan Vmax dari enzim tersebut. Nah, kita hitung dulu pada persamaan persamaan garis tanpa inhibitor, yaitu Y sama dengan 0,00017X plus 0,45183. Nah, sedangkan titik potong pada sumbu 1 per konsentrasi substrat adalah min 1 per Km, yaitu harga saat Y sama dengan 0. Sehingga kita lakukan perhitungan dengan Y sama dengan 0 yang menghasilkan min 1 per Km itu adalah min 2657,823, sehingga kita dapatkan nilai Km-nya itu 3,762 kali 10 pangkat min 4 mol per liter. Kemudian diketahui bahwa harga Vmax merupakan harga saat X sama dengan 0. Sehingga dari persamaan tadi, kita mencari Vmax, kemudian diperoleh Vmax 2,21 mikromol per liter. Kemudian kita menghitung persamaan garis dengan inhibitor A, yaitu dengan persamaan yang diperoleh 0,00042X plus 0,54115. Sedangkan titik potong pada sumbu 1 per konsentrasi substrat adalah min 1 per Km, yaitu harga saat Y sama dengan 0, dengan menghasilkan nilai min 1 per Km-nya itu min 1288,45, maka harga Km yang diperoleh itu 7,76 kali 10 pangkat min 4 mol per liter. Nah, untuk Vmax-nya ketika harga X sama dengan 0 menggunakan persamaan ini akan memperoleh 1,848 mikromol per mikromol per min. Kemudian kita lanjut ke persamaan garis dengan inhibitor B, yaitu Y sama dengan 0,00047 X plus 1,16068. Nah, sama seperti tadi kita melakukan perhitungan sehingga memperoleh nilai Km-nya itu 4,05 kali 10 pangkat min 4 mol per liter. Sedangkan diketahui bahwa harga Vmax itu harga saat X sama dengan 0, dengan persamaan ini memperoleh nilai 0,8862. Kemudian soal yang B itu jenis inhibisi pada percobaan itu. Jadi jenisnya itu jenis inhibisi yang terjadi dengan adanya inhibitor A, yaitu inhibisi kompetitif yang identik dengan perpotongan garis pada sumbu 1 per V. Nah, pada jenis inhibisi ini terjadi peningkatan harga Km dan harga Vmax tidak mengalami perubahan atau sama. Dan jenis inhibisi yang terjadi dengan adanya inhibitor B, yaitu inhibisi non-kompetitif yang identik dengan perpotongan garis pada sumbu 1 per konsentrasi substrat. Pada jenis inhibisi ini terjadi penurunan harga Vmax, sedangkan harga Km tidak mengalami perubahan atau sama. Nah, untuk yang terakhir, yang C, tentukan harga KI terhadap A dan B. Jadi untuk KI pada inhibitor A yaitu setelah dilakukan perhitungan dengan KM atau KM enzim saja, tadi kita memperoleh
apa namanya 3,762 kali 10 pangkat min 4, kemudian kita lakukan perhitungan dan memperoleh KI 4,704 kali 10 pangkat min 4 molar. Dan sama seperti yang B, perhitungan yang B, kita memperoleh KI yang pada inhibitor B itu 4,21 kali 10 pangkat min 5 molar. Jadi ini adalah 15 soal pembahasan tes awal praktikum biokimia terkait pengaruh inhibitor terhadap aktivitas enzim. Terima kasih saya ucapkan dan saya tutup dengan selamat siang.